Lagi enak-enak minum kopi, terus scrolling berita. Tiba-tiba nemu headline kayak resesi global makin parah. Atau harga kebutuhan pokok naik lagi. Langsung deh, mood hancur. Kayak, ini masa depan gua bakal kayak apa ya? Gak usah sok-sok kuat. Semua orang pernah ngerasain itu. Gue juga. Tapi yang bikin beda itu bukan apa yang terjadi sama kita, tapi gimana kita nyikapinnya. Jadi, daripada kebawa panik, mending kita ngobrol santai soal gimana caranya tetap standing, bahkan thriving, di tengah ekonomi yang gak jelas kayak sekarang. Kita, manusia tuh sebenarnya gak takut sama masalah. Kita takut sama ketidakjelasan. Bayangin, lu mau beli rumah, tapi nggak tahu besok harga properti naik atau turun. Atau lu pengen investasi, tapi pasar saham lagi kayak roller coaster. Ngeri kan? Tapi coba ingat lagi, setiap zaman selalu ada krisis. Tahun 98 ada krismon, 2020 ada pandemi. Yang bertahan itu bukan yang paling tajam duitnya, tapi yang paling lentur, yang bisa menari di atas ketidakpastian. Rasa was-was itu wajar. Otak kita tuh sebenarnya didesain buat cari rasa aman. Jadi ketika berita-berita soal resesi atau inflasi makin menjadi-jadi, ya wajar kalau kita langsung panik. Tapi di balik itu, ada pola yang bisa kita pelajari. Contohnya, krisis ekonomi itu selalu bersiklus. Ada masa sulit, ada juga masa pemulihan. Yang bikin beda adalah seberapa cepat kita bisa nangkep pola dan bersiap sebelum badai datang. Kayak nelayan yang paham kapan harus melaut dan kapan harus berlabuh. Gue pernah ngobrol sama pedagang pasar yang selamat dari krisis 98. Kata dia, yang penting jangan terlalu melekat sama satu cara. Hari ini jual beras, besok mungkin harus jual kebutuhan darurat. Fleksibilitas itu kuncinya. Gak semua sektor hancur ketika ekonomi lagi limbung. Malah ada yang justru melejit. Contoh simpel aja deh. Waktu pandemi, usaha travel kolaps. Tapi layanan delivery makanan malah meroket. Jadi, tugas kita bukan cuma bertahan, tapi juga jeli lihat peluang baru. Misalnya, kalau orang lagi kesulitan beli barang baru, bisnis second hand atau reparasi bisa jadi solusi. Kalau biaya hidup mahal, jasa konsultasi hemat budget bisa laku keras. Kalau banyak orang stres, konten atau produk yang ngasih ketenangan, itu yang bakal dicari. Intinya, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Tapi kita harus berani keluar dari zona nyaman buat nemuinnya. Di tengah ekonomi goyah, ada 3 weapon yang harus lu punya. Kalau lu punya ini, bakal bikin lu susah tenggelam. Pertama, skill joki kuda liar. Bukan cuma hard skill, kayak coding atau desain, tapi skill baca peluang. Contoh, orang yang jago nego harga pas lagi inflasi. Atau bisa flipping barang second jadi cuan. AI nggak bisa ngajarin itu. Itu tuh hasil street smart. 2. Jaringan yang benar-benar connect. Bukan sekedar temenan di LinkedIn,
tapi relasi yang saling percaya. Pas susah, mereka yang bakal kasih lu proyek atau info lowongan duluan. Networking itu adalah asuransi yang terbaik. 3. Mental rubber ball. Bola karet kalau dilempar ke lantai, malah makin tinggi pantulannya. Mental kayak gitu yang perlu dibangun. Bukan, aduh, gua gagal. Tapi harusnya, oke, ini bahan buat pivot. Ibaratnya, hidup di ekonomi zaman sekarang tuh kayak main PUBG. Zonanya ngacak, lootnya dikit. Yang menang itu bukan yang punya senjata yang paling bagus, tapi yang paling cepat adaptasi sama mapnya. Gue bukan ahli, jadi gue gak mau kasih teori muluk-muluk. Tapi ini 3 langkah realistis buat lu yang mungkin lagi struggle. 1. Side hustle yang low budget tapi high impact. Gak perlu langsung buka usaha besar. Mulai aja dari yang kecil tapi scalable. Misal, jasa proofreading, jual digital produk, atau jadi reseller barang-barang unik. Yang penting, cash flow tetap jalan. 2. Upgrade skill hidden gem. Cari skill yang jarang orang punya tapi selalu dibutuhkan. Contohnya kayak data interpreter, bukan sekedar data analis ya. Terus copywriter khusus iklan medis misalnya. Atau konten kreator yang beneran ngerti kultur Gen Z. 3. Anti-fragile mindset. Jangan cuma siap krisis, tapi manfaatin krisis. Contoh nih, kalau harga emas lagi naik, ya belajar trading logam mulia. Kalau banyak PHK, jadi freelancer yang jual jasa ke luar negeri. Gua kenal ibu-ibu yang pas pandemi dagangannya sepi. Tapi daripada nyerah, dia malah bikin online course masak makanan tradisional. Sekarang malah punya komunitas sendiri dan dapat endorse dari chef terkenal. That's what we call turning crisis into currency. Jadi gini, nggak ada yang bisa janjiin ekonomi bakal membaik atau enggak. Tapi yang pasti, lu punya kendali atas gimana lu nyikapinnya. Selama lu masih punya nyali buat bangkit, punya kemauan buat berubah, dan punya mata buat lihat peluang di tengah kesulitan, lu nggak akan pernah benar-benar jatuh. Orang pesimis bilang, ini akhir dari segalanya. Orang optimis bilang, ini cuma fase. Tapi orang yang tangguh akan bilang, ini bahan buat comeback yang lebih gila. Ketidakpastian ekonomi itu kayak angin. Kita nggak bisa mengendalikan arahnya. Tapi kita bisa belajar menyesuaikan layar supaya perahu tetap bisa berlayar. Kita semua ada di perahu yang sama. Yuk, saling menguatkan. Badai ini akan berlalu dan kita akan lebih tangguh dari sebelumnya. Ekonomi boleh nggak pasti, tapi determinasi lu harus fix. Sekarang terserah lu, mau nunggu sampai keadaan normal, yang mungkin nggak akan pernah datang, atau mau define ulang arti normal buat diri lu sendiri. Karena di tengah ketidakpastian, hanya yang berani bertindak yang bisa menentukan endingnya.